Baik, saya sebenarnya menyambut baik ketika mendapatkan sebuah pemberitahuan bahwa adanya pertemuan seperti ini dengan tema After I Do, yang saya tadinya pikir apa nih After I Do, ternyata After I Do maksudnya setelah pemberkatan nikah, karena dalam pemberkatan nikah kan ditanya dulu apakah engkau mau menerima dia, pasti jawabnya iya kan, kalau enggak iya kan enggak jadi kan, begitu ya, kan gitu ya, semua iya karena memang pada waktu itu mau menikah. Tapi lupa setelah janji nikah itu ternyata itu adalah bagian yang kita seringkali abaikan di dalam pernikahan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya sekali lagi bersyukur bagi Anda yang hadir juga. Berapa banyak yang sudah menikah lebih dari 5 tahun, angkat tangan. Menikah lebih dari 5 tahun, oke banyak lah ya. Yang menikah di bawah 5 tahun. Oke enggak ada ya, berarti semua rata-rata udah di atas 5 tahun. Yang baru akan menikah, yang akan merencanakan pernikahan. Yang merencanakan pernikahan ada? Oke. Baik, paling tidak kalau Anda belum merencanakan pernikahan kan suatu ketika Anda akan menikah toh? Oke, jadi saya langsung aja karena nanti ada session tanya jawab, Q&A akan dikasih waktu lebih lama daripada saya memberikan arahan buat saudara. Saya sampaikan begini terlebih dahulu. Pemberkatan nikah, pesta nikah, itu cuma awal. Saya ulangi ya, pemberkatan nikah, pesta nikah, itu cuma awal dari sebuah perjalanan bersama sebagai suami istri. Jadi Anda tidak boleh melihat bahwa kalau saya sudah ada dalam pemberkatan pesta nikah, wow pasti keluarga saya aman. Enggak, enggak. Saya sebagai bankir dulu yang memberi kredit, begitu kredit ditarik sama nasabah saya, disitulah resiko dimulai. Ya, betul ya? Kalau Anda pedagang lain, ketika barangmu diambil disitulah penjualanmu laku. Iya kan? Tapi kalau di bank enggak begitu. Begitu dia tarik kreditnya, maka buat saya resiko dimulai di situ. Ketika Anda berani melangkah, diberkati, masuk pesta menikah, risiko start di situ. Anda mesti ngerti itu. Karena ketika Anda menikah hanya 2 kemungkinan, neraka apa surga di situ. Enggak ada pilihan lain. Enggak ada di tengah-tengah. Di tengah surga, di tengah neraka enggak ada. Anda hanya bisa pilih begitu. Nah, saya sampaikan lagi begini. Keberhasilan atau kegagalan sebuah pernikahan justru ditentukan. Saya sengaja pelan-pelan di sini. Bagaimana menjalani pernikahan after I do. Justru ditentukannya di situ. Bukan waktu pemberkatannya, no itu selesai. Tugas pendeta selesai, disaksikan jemaat selesai. Tapi after I do, keberhasilan atau kegagalan pernikahan saudara di situ dimulai. Siapa yang ngerti? Maksud saya, tahu saudara? Jadi jangan berpikir kalau saya sudah diberkati, saya sudah menikah, selesai. Enggak selesai. Justru itu resikonya start di situ. Dan panjang resikonya masalahnya. Kalau kita mau sebut resiko. Jadi jangan salah pilih. Jangan salah menentukan langkah, ya. Oke, saya nggak akan masuk before marriage-nya, tapi ini after I do, ya. Saya sharing bahan ini ke istri saya bertanya gini-gini, saya bilang karena saya fokusnya di after I do, ya. Tapi nanti di bagian terakhir saya akan memberikan saudara hikmat dalam menangani after I do bagaimana, ya. Kita baca dulu satu ayat, kayaknya kurang afdol kalau kita nggak baca ayatnya. Mazmur 127 ayat 1, saya sudah siapkan di slide-nya, jadi saudara boleh catat aja dan Anda baca ya. Saya akan bacakan nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi kita kalau membangun keluarga pakai usaha kita sendiri pasti gagal. Kalau tidak melibatkan Tuhan, saya jamin gagal. Kenapa? Di hari-hari terakhir ini tantangannya terlalu besar. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi semua harus ada unsur Tuhan di dalamnya. Di tengah-tengah pernikahan saudara Anda harus memastikan. Makanya saudara jangan berpikir bahwa pernikahan itu diawali dengan cinta. Kalau Anda berkata Anda berjalan bersama 2 sejoli, wah keren ya. 2 sejoli berjalan dengan dasarnya cinta, Anda sudah tertipu. Saya kasih tahu saudara Anda tertipu. Kenapa? Nanti saya jelasin. Saya jelasin saudara. Tertipu, Anda akan tertipu. Betul. Karena dunia mengajarkan begitu. Love at the first sight. Padahal ada second sight. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 saya baca.
Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Anda mau bahagia? Saya mau tanya, Anda mau bahagia? Banyak orang menikah karena mau bahagia. Kalau Anda menikah mau bahagia, tahan pernikahanmu. Anda salah besar menikah untuk bahagia. Anda tidak akan pernah menemukan kebahagiaan di dalam pernikahan. Nanti saya akan bahas dalam couple retreat. Pernikahan. Tapi saya kasih Anda sedikit glimpse. Enggak mungkin Anda mencari kebahagiaan di dalam pernikahan. Kebahagiaan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Kalau Anda enggak dapat itu dalam Tuhan, Anda cari kebahagiaan di pernikahan, Anda akan kecewa berat. Karena pasanganmu pun cari kebahagiaan. Betul? Si pria cari kebahagiaan dari calon istri cari kebahagiaan dari si calon suami. Ya nggak dapet lah. Makanya dia bilang berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Itu nomor satu, kalau mau dapat kebahagiaan harus takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Anda akan berbahagia kalau berjalan dalam tunjukan Tuhan. Itu dulu dasarnya. Kalau itunya udah wrong, Anda punya pernikahan pasti wrong. Ke depan, ya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu, nih bicara soal pria nih yang takut akan Tuhan. Istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Jadi pria-pria yang takut akan Tuhan akan membuat istri dan anak-anaknya akan diberkati Tuhan. Keluargamu akan bahagia karena Tuhan punya satu kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang akan takut akan Tuhan. Jadi suami-suami ya atau yang sudah berkeluarga atau yang akan berkeluarga, pria-pria, Anda harus belajar berjalan dalam takut akan Tuhan sejak sekarang. Jangan tunggu udah menikah, enggak keburu saudara. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, berarti cucu-cucumu, gitu ya, damai sejahtera atas Israel. Jangan heran anak cucunya akan diberkati Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Ya, oke, saya lanjut biar cepat karena saya dikasih waktu 30 menit. Oke, ini udah jalan berapa menit saya nggak tahu, saya lupa. Tolong dikasih tahu ya. Oke, ya ini ada time clock yang luar biasa. Sekarang saya akan masuk bagian pertama, tantangan dan realitas yang biasanya dihadapi after I do. Bagi Anda yang baru mau menikah, dengar ini baik-baik pembekalan buat saudara. Bagi Anda yang baru menikah, apalagi yang di bawah 5 tahun, Anda harus siapkan ini baik-baik. Biasanya tantangan realitas yang dihadapi after I do itu apa? Oke, saya akan coba kasih Anda ayatnya, saya bacakan aja, saya jelasin aja. Anda boleh catat, ayatnya nggak ada di slide saya kayaknya. Kejadian 12 ayat 10 sampai 13. Kejadian 12 ayat 10 sampai 13. Saya cerita aja ketika Abraham dan istrinya, Abram dan istrinya Sarai, waktu mau sampai ke Mesir, dia takut. Dia bilang sama istrinya, karena kamu cantik. Baru saya tahu loh, Abraham tuh istrinya cantik ya. Ya, jadi saudara boleh punya istri cantik boleh kok. Ya, tapi dia bilang gini, karena kamu cantik, takutnya nanti diambil orang. Jadi lebih baik kau ngaku kalau kau ini saudaraku. Kalau Anda jadi istri, ketemu suami kayak begini, Anda tempeleng kali ya. That's the challenge. Ada kemungkinan yang Anda shock, ternyata suamimu begitu. Tapi ajaibnya, Sarah ikutin. Zaman sekarang susah cari perempuan kayak begini. Kalau Anda baca di Petrus, dikatakan bahwa Sarah itu menganggap suaminya itu tuan. Padahal dia suruh bohong. Ini yang namanya isu penundukan diri. Ya, nanti kita akan bahas. Kenapa saya kasih ayat ini untuk menjembatani saudara bahwa tantangan itu selalu ada. Tantangannya apa? Oke, tantangannya apa? Dia bilang kan, kamu adikku lah ya, bukan saudara, adik lu. Wah, luar biasa. Kalau Abrahamnya ganteng sih mending, kalau jelek kan gimana gitu kan. Kita kan nggak tahu, oke. Itu tambahan aja. Kalau dia jelek istrinya cantik kan lu bilang adik. Yang bener nih adik ketemu gede gitu ya. Oke. Tantangannya dan realitasnya. Siap? Number one. Realitas yaitu realitas dan ekspektasi yang berbeda.
Jujur ya, waktu pacaran nih, Anda tuh punya ekspektasi besar sama pasangan. Nanti itu dia bisa ngurus rumah tangga, dia bisa gini, dia bisa support saya, dia begini, dia bisa nemenin saya gitu loh. Dia orangnya supel, bisa ngomong, pasti dia bisa nemenin saya jadi nggak kesendirian dan sebagainya. Anda punya ekspektasi begitu. Jangan kaget kalau udah menikah, ternyata nggak begitu. Halo? Anda harus bisa manage ekspektasi kamu. Kalau enggak, kamu akan shock, kamu akan marah, kamu akan kecewa, dan kamu akan merasa gua salah menikah dengan orang ini. Paham? Anda berharap, saya kalau sama dia married bisa saling ngerti. Karena waktu pacaran gampang kok bisa saling ngerti. Karena kalau lagi pacaran itu masa promo. Dan bisa ada perpanjangan promosinya. Diskon segala macam ya. Antar ke rumah, nggak bayar ongkirnya, kan gitu ya. Anda ngerti gak sih saudara? Bebas ongkir, itu promo saudara. Sampai promonya selesai, Anda akan shock. Kok tidak sama? Dulu kalau setiap hari Sabtu nanya, kita mau makan di mana nih? Iya. Begitu udah dikasih makan, cari makan tempatnya yang cozy, yang mesra gitu kan. Coba kalau udah menikah. Ada super mie nggak? Gitu saudara. Udah beda. Iya. Waktu mau menikah Anda punya pintu, mobil dibuka loh sama calon suami. Dia bilang, wow, what a great man. Saya menikahi seorang knight, satria. Mana satria di sini? Saya menikahi seorang satria. Tapi setelah sudah menikah, kau di dalam, dia di luar. Dia udah di dalam mobil, kau masih di luar maksud saya. Dia akan buka pintu, dia akan bilang, ngapain aja masuk loh gitu. Si istri akan bilang, kok lain ya? Ekspektasimu tidak sama. So, dari tadinya pikir Anda saling mengerti, bisa salah ngerti. Dari tadinya Anda pikir kita bisa sering berdua, justru sering sendirian. Terima aja itu kenyataan. Itu realitas. Anda nggak bisa marah-marah di situ. Dulu Anda berpikir kita akan saling peduli, nggak taunya cuek. That is reality. Yang kalau nggak siap, Anda akan marah besar di situ. Anda berpikir pasanganmu pasti kasih saya encouragement, memberi semangat, ya toh? Tapi kenyataannya sering kasih lihat kesalahan saya tuh. Sering tunjukin saya punya kekurangan tuh. Anda siap nggak seperti itu? Anda harus siapkan mental itu. Karena realitasnya, kenyataannya, ekspektasinya, Anda harus bisa kendalikan. Kalau too high ekspektasi kamu, percaya ribut di keluargamu. Siapa yang ngerti di sini? Ya, karena ekspektasi kita yang harus kita manage. Yang kedua, kebiasaan yang berbeda. Tantangannya adalah kebiasaan yang berbeda. Kebersihan berbeda. Yang satu super bersih, super rapi. Kalau gantung baju, jemur baju yang merah-merah semua, biru-biru semua, putih-putih semua. Datang yang satu ini sembarangan taruhnya, bisa ribut. Yang satu kalau taruh sepatu rapi, kanan kirinya rapi, geser sedikit digeser. Giliran kita main taruh aja sembarangan. Nah itu bisa bikin rame, kebiasaan itu. Jadi ada macam-macam ya, jadi kebiasaan yang berbeda. Kerapihan yang berbeda, makanan juga bisa beda. Saya sama istri saya pasti makanannya beda. Kalau saya senangnya daging, protein, kalau istri saya senangnya karbo sama sayur, beda. Gitu. Jadi perbedaan-perbedaan ini kita harus bisa lihat. Kalau Anda nggak bisa melihat kebiasaan yang berbeda, ini baru di situ, belum kebiasaan-kebiasaan yang lain. Ya, Anda harus tahu bahwa kebiasaan yang berbeda itu bisa terjadi. Paham ya? Gara-gara kebiasaan, kalau dulu kan bilang karena ada orang kalau pencet odol tuh dari belakang ke depan. Tapi ada orang yang dari tengah, jebret gitu. Anda udah rapi di tengah, tahu tuh jebret gitu ya. Bisa ribut gara-gara odol tuh. Mending beli 2 odolnya ya. Udah gak ada ribut tuh, yang satu lu, yang satu gua gitu ya. Kan gitu ya. Atau, nah kebiasaan yang berbeda. Yang berikutnya, cara penyelesaian masalah yang berbeda. Cara penyelesaian berbeda. Yang satu, udah biarin aja nanti juga kita berdoa Tuhan selesaikan. Tapi yang satu bilang enggak, harus segera. Beda tuh.
Anda harus cari titik temu. Hati-hati, ada orang yang suka cari kambing hitam. Salahin siapa gitu, salahin maknya, salahin mertuanya, salahin ini, salahin itu. Tapi instead of that, kita harus belajar untuk menyelesaikan masalah, untuk cari solusi. Dan itu perlu. Ada lagi yang namanya cari penyelesaiannya, cari teman, family untuk minta tolong. Kita harus belajar kalau sudah berdua, cari masalah, kalau menyelesaikan masalah, cari Tuhan. Itu harus nomor satu. Bukan cari mertua, bukan cari saudara, keluarga, itu nomor dua, nomor tiga. Nomor satu cari Tuhan dua-duanya. Makanya kenapa kalau Anda dua-duanya tidak dimulai di dalam Tuhan dengan iman yang sama, sesuatu nilai yang sama di dalam Anda punya iman, bahaya Anda ke depan. Seriously, cara Anda mendidik anak nanti apalagi ke depan. Yang satu caranya adalah Anda mendidik dari sisi kebenaran firman Tuhan begini, yang satu enggak apa-apa. Waduh repot saudara. Jangan berpikir bahwa pernikahan itu hanya cuma sampai pemberkatan nikah lalu kemudian Anda menikah. Enggak sampai di situ doang. Sampai di sini paham ya? Tantangan berikutnya adalah masing-masing belum selesai dengan dirinya sendiri. Kalau Anda mau menikah, pastikan Anda selesai dengan dirimu, berdamai dengan diri Anda. Trauma-trauma yang Anda bawa, bagasi masa lalu Anda harus berani tinggalkan. Jangan sampai masalah yang lalu dengan orang tua, dengan diri sendiri, dengan kehidupan, itu bawa terus sampai pernikahan, itu nggak akan pernah selesai loh. Hati-hati itu. Jati diri Anda, siapa diri Anda harus rubah bahwa Anda sekarang di dalam Tuhan. Masalahnya seringkali kita belajar tentang pernikahan dari orang tua kita yang juga belajar dari orang tuanya. Yang orang tuanya juga belajar dari orang tuanya. Salah terus. Yang tidak dibangun di atas dasar kebenaran firman. Paham gak? Si istri belajar dari mamanya dan mamanya belajar dari mamanya belajar dari mamanya lagi yang landasannya tidak dari sisi firman Tuhan. Oke? Kepahitan. Banyak yang mengalami kepahitan dengan orang tuanya, dibawa di dalam pernikahan, nanti kepahitan itu meledak. You have to settle yourself. Rasa tidak aman, penuh dengan kecurigaan, penuh dengan luka. Ketika Anda menikah, Anda bawa itu, luka itu akan melukai. Percayalah orang yang luka akan melukai orang. Lukanya harus sembuh. Kalau enggak, itu akan melukai orang lain. Anda berkata enggak, saya udah beres. Jangan main-main. Alam bawah sadarmu akan membangun itu kembali. Waktu terjadi sesuatu, Anda akan melukai orang. Oke? Rasa tidak berharga. Saya tidak berharga, saya tidak punya value, saya tidak bernilai. Saya memang orang begini, sekolah saya lebih rendah dari istri saya. Nah, itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Ya, harus selesai dengan diri Anda. Tantangannya adalah karena belum selesai. Oke? Saya kira itu yang saya mau sampaikan mengenai tantangan. Supaya nanti kita akan, kalau nanti dalam pertanyaan-pertanyaan Q&A akan bisa lebih berkembang lebih jauh ya. Tapi paling tidak Anda nangkep di sini enggak? Ngerti ya? Sekarang saya akan masuk isu penting after I do. Kalau tadi tantangan, realitas dan tantangan yang Anda hadapi sekarang, isu-isu penting di dalam pernikahan after I do. Berapa banyak Anda perhatikan orang Kristen yang begitu aktif di gereja, begitu menikah, selesai pelayanannya. Siapa yang pernah dengar itu? Siapa yang pernah lihat itu? Merosot, mundur dengan berbagai macam alasan. Saudara bilang, enggak saya enggak bakal begitu pastor. Tunggu tanggal mainnya. Kalau Anda enggak akan set dari awal, Anda akan begitu. Ada sebuah gereja. Ini kan direkam ya? Direkam ya? Oke, saya enggak ngomong lah nama gerejanya. Kuat di anak mudanya. Dan dia dari muda diajarin, dari remaja dibangun. Dan ketika mereka sudah mulai menikah, hamba Tuhannya ini terus jaga agar yang sudah menikah tetap on fire dalam pelayanannya. Saya tanya, kenapa? Saya enggak mau anak muda saya nanti begitu melihat yang di atas. Oh kalau sudah menikah enggak melayani. Itu jadi pattern. Dan saya bilang no, dia bilang. Saya mau memastikan anak muda saya sudah menikah. Still on fire, melayani. Sekarang dia bangun pelayanan orang tua. Yang namanya di atas 50-60, udah pensiun-pensiun itu. Dan yang layani biasanya di gereja-gereja, orang tua yang layani siapa? Anak muda atau full time.
pemain musiknya. Kalau ini enggak, dia enggak kasih. Suruh orang tuanya semua yang melayani. Yang WL juga dari orang tua, singernya juga semua yang tua. Kenapa saya bilang kamu lakukan itu? Saya mau memastikan, kalau jemaat saya yang sudah mulai dewasa muda, melihat yang tua, punya pattern. Kalau udah tua, gua melayani, enggak ada pensiun. Enggak ada pensiun. Jadi kalau saya sampai sudah tua, patternnya tetap sama. Move in God. Dia boleh tidak lagi di gereja sebagai full time atau pelayan Tuhan di struktur, tapi dia tetap melayani Tuhan. Wow, saya bilang salut saya. Dia bilang dari anak terus sampai tua, on fire. Nah, saya mau kasih tahu saudara satu. Ada begitu banyak contoh-contoh orang Kristen yang tadinya begitu on fire dalam pelayanan, begitu punya waktu melayani, begitu menikah, pelan-pelan mundur, tidak lagi kelihatan pelayanan. Banyak alasan kalau begitu dijadwal. Mau tahu sebabnya? Karena tidak mempersiapkan diri after I do. Nah, salah satu yang Anda harus siapkan, isu pentingnya adalah IPK. Iman, pelayanan, dan kerohanian. Itu Anda harus jaga. IPK-mu gak boleh rendah, harus tinggi. Roma 12 ayat 11 berkata, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi gini, jangan sampai iman, pelayanan, kerohanian hanya jadi pelengkap setelah after I do. Anda harus jadikan itu tetap menjadi prioritas utama dan pertama dalam hidupmu. Pastikan itu, kalau enggak saya yakin Anda akan mundur. Ini bukan profesi, tapi saya sudah melihat patternnya terjadi begitu. Makanya kenapa saya sudah menikah, walaupun punya anak satu, waktu baru anak satu, Sally, tetap kami berdua melayani. Mau kayak apapun melayani. Sibuk ngurusin anak, ya tapi tetap kita melayani. Kalau enggak, pasti akan mundur. Saya jamin saudara. Dan nanti waktu mau balik lagi ke pelayanan susah loh. Karena Anda sudah tidak terbiasa. Paham? Sampai di sini jelas gak? Komitmen saudara terhadap IPK ini harus dijaga di dalam pernikahanmu. Harus Anda jaga. Ingat ngomongan saya. Jadi kalau Anda sudah menikah after I do, jaga komitmenmu. Kalau enggak, nanti banyak alasan. Ya inilah istri begini, suami begini, anak begini, gini. Anda mundur perlahan-lahan. Ya. Makanya seringkali saya lihat IPK merosot dengan meningkatnya kesibukan Anda di rumah tangga. Anda harus pastikan itu untuk tidak merosot. Oke, jelas? Kenapa saya pasang nomor satu isu penting? Karena ini yang paling penting sebenarnya. Anda menikah kan diberkati Tuhan. Anda mau pernikahanmu diberkati Tuhan, betul? Anda mau anak cucu kita diberkati Tuhan, betul? Membangun keturunan ilahi. Yang nggak bisa enggak, itu yang harus dinomor satukan. Nomor satu. Pilihannya banyak. Saya nih ya kasih contoh ya, nanti mungkin dalam tanya jawab mungkin bisa ada, tapi saya sampaikan dulu. Saya itu ada begitu banyak alasan untuk berkata tidak ke pelayanan karena kesibukan saya. Waktu saya bekerja di bank. Ada begitu banyak alasan kalau saya mau. Tapi saya luar biasanya Tuhan itu dahsyatnya begini. Di tengah kesibukan saya justru saya bikin buku saya yang pertama waktu saya sibuk di bank. Saya bikin, kalau sekarang ini New Life, Ministry 2.0, itu saya bikin tuh sistematika pengajaran, pelajaran justru waktu saya kerja di bank. Semua tergantung dari kita, mau atau enggak. Saya bisa cerita saudara kalau hari Jumat, saya cerita dikit aja ya, saya hari Jumat biasanya saya pasti puasa. Kenapa? Karena itu kesempatan buat saya untuk terus jaga kerohanian saya sementara saya kerja di bank. Ada waktunya saya pergi ke toko buku, saya beli buku, saya borong buku. Buku itu dulu masih murah saudara. Saya borong buku di hari Jumat tertentu, saya pulang, saya puasa, saya nggak makan. Balik ke kantor, minggu depan hari Jumatnya, saya puasa, saya ambil salah satu buku. Saya pergi keluar dari bank. Keluar, orang-orang makan, saya cari hotel yang paling sepi lobinya. Di situ saya duduk, saya baca. Kenapa? Untuk jaga ini. Kalau enggak, bahaya loh. Anda akan lupa apa yang namanya kerohanian. Bersyukur saudara, kemarin beberapa minggu lalu ya Pak Paulus Bambang. 2 minggu lalu, kemarin kan Pak Pastor Hendra toh sebelumnya.
Bagaimana contoh dia, tetap dia menjaga yang namanya IPK di dalam kehidupan dia sampai hari ini. Jadi alasan kita harus kita jaga jangan sampai mundur itu. Jelas? Sampai di sini jelas? Yang kedua, isu yang kedua yang saya sering dapati adalah kasih dan respek dalam sebuah pernikahan. Kasih itu bicara soal kepedulian juga, respek bicara penundukan diri bagi seorang wanita. Dalam Efesus pasal 5 ayat yang ketiga, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihi istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. 1 Petrus 3 ayat 1, kemudian ayat 6 dan 7, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Nah, masalah penundukan diri adalah isu yang paling sulit di zaman sekarang, sejak zaman dulu sebenarnya, tapi zaman sekarang lebih sulit lagi. Untuk namanya menundukkan diri. Kenapa? Karena kita merasa kita juga bisa. Anda harus ngerti kebenaran firman Tuhan, jangan dibalik-balik polanya. Sekali pola Anda bolak-balik, structure Anda bolak-balik, keluarga itu jauh dari blessing of God. Tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, berarti ada kemungkinan suami tidak taat sama firman. Kan ayatnya bilang gitu. Kalau suamimu tidak taat sama firman, apa yang dilakukan? Tunduk, bukan nanduk. Tunduk. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Sama seperti Sarah, taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu, ayat 6 ya, ini ayat 6-nya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu hai suami-suami hidup bijaksana dengan istri. Suami, Anda harus hidup bijaksana sama istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormati mereka. Anda harus hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Suami-suami doanya sering terhalang karena gak menghormati istrinya. Karena tidak menganggap bahwa istrinya ini adalah teman pewaris buat dia. Hati-hati, suami-suami doa bisa terhalang. Bukan karena setan. Karena setannya kita. Dan istri-istri Anda harus belajar untuk bisa menundukkan diri. Isu ini penting. Nanti mungkin waktu sharing istri saya bisa banyak bicara di sana. Jadi saling mengasihi, saling menghormati hal yang sangat penting dalam pernikahan. Kalau Anda udah gak mulai menghormati, menghargai, terus mulai menceritakan kelemahan istri, kelemahan suami, apalagi kepada teman, kepada orang lain, Anda sedang membuka celah. Anda sedang memberi kesempatan untuk iblis masuk. Jelas? Menghormati suami artinya apa? Istri diminta menghormati, suami diminta mengasihi. Saya kasih tahu saudara, menghormati suami itu gimana? Artinya tidak meremehkan. Istri-istri, jangan pernah meremehkan suamimu. Sekalipun suamimu gajinya, penghasilannya lebih rendah dari kamu. Sekalipun suamimu sekolahnya enggak lebih tinggi dari kamu. Sekalipun suamimu IQ-nya lebih rendah dari kamu. Jangan pernah meremehkan. Itu artinya you respect your husband. Isu ini kalau nggak disiapin dari awal sebelum nikah, pasti meledak waktu pernikahan. Jelas sampai di sini? Respect sama suami berarti bukan cuma tidak meremehkan, tapi mengakui bahwa dia suami saya, dia pemimpin saya. Berapa banyak istri-istri sulit mengakui suaminya adalah pemimpin. Kalau ditanya dia suami saya, apakah dia pemimpinmu? Belum tentu dia mau jawab. Karena dia merasa dia yang mimpin. Halo? Sampai sini jelas gak? Anda harus bisa mengakui, lalu kalau yang namanya respect, Anda tunjukkan respectmu dengan menundukkan diri. Menaati kepemimpinan suami dalam sikap, dalam ucapan, dalam tindakan. Anda harus akui dan Anda harus menundukkan diri dan mengatakan dia adalah pemimpin saya. Dalam ucapanmu, dalam sikap, dalam tindakanmu. Karena semua itu kelihatan nyata lewat tindakanmu. Anda jelas? Ada kemungkinan istri lebih kaya dari suami? Ada kemungkinan? Sangat besar kemungkinan. Hati-hati ya. Jadi istri-istri tetap harus hormati. Ya. Suami harus mengasihi artinya tidak mementingkan diri sendiri. Anda harus peduli dengan apa yang sedang digumuli oleh istrimu.
melindungi, jangan membiarkan, Anda harus lindungi. Halo, suami-suami, calon suami, Anda harus melindungi, menolong, dan memberi rasa tenang dan damai. Saudara, perempuan manapun akan tertarik dengan pria yang bisa memberikan rasa aman. Bukan pria yang bisa beliin berlian. Itu kedua. Saya kasih tahu saudara, suami yang bisa memberi rasa aman, suami yang bisa menolong, melindungi si calon istrinya ini, itu kelihatan bukan make up, bukan buatan, tapi real. Nah, yang begini pasti wanita suka yang begini. Apalagi kalau Anda di dalam Tuhan, Anda melihat dia bisa mimpin kamu dalam Tuhan, Anda nggak usah nyari, datang sendiri tuh. Tapi kalau Andanya sendiri nggak jelas, Anda yang akan cari perempuan nanti. Dan cari nggak dapat lagi. Nggak dapat. Kenapa? Karena kitanya sendiri nggak settle dengan diri kita. Kita sendiri nggak punya kekuatan, nggak punya anchor, nggak punya jangkar sama Tuhan. Nangkep nggak? Itu mesti jelas itu. Dan mengasihi itu berarti memberkati, menerima sebagaimana adanya. Terima dia sebagaimana adanya istrimu. Kalau nanti Anda punya anak, istrimu udah punya anak, 2, 3, ya Anda harus terima kenyataan. Makin lebar badannya kan gitu. Yang ketiga, isu penting yang ketiga, penyelesaian konflik. Kira-kira konflik bakal terjadi nggak? Jangan pernah berpikir kalau saya nanti menikah nggak ada konflik. Itu adalah imajiner. Oh enggak, saya pasti bisa. Enggak ada cerita, pasti ada konflik. Betul? Coba yang sudah menikah angkat tangan. Benar nggak ngomongan saya? Konflik dari yang kecil sampai yang besar. Konflik yang dari Anda pikir bisa selesai sampai Anda bilang gua pulang aja deh ke rumah bapak gua. Oh iya benar. Benar, bisa dua, mati atau pulang ke rumah papanya, benar-benar. Konflik, sebenarnya konflik itu ada baiknya. Karena menurut saya konflik itu membuat saudara kesempatan untuk sama-sama menyelesaikan masalah bersama-sama. Bukannya lari dari konflik itu. Tapi justru lihat ada konflik, duduk sama-sama, doa sama-sama. Untuk bisa melihat ini bisa diselesaikan dengan baik. Ya, jadi kesempatan sebenarnya kalau ada konflik itu untuk duduk sama-sama, salahnya di mana kita berdua. Bukannya saling menyalahkan. Sampai sini jelas. Ada konflik. Ya saya pasti ada bagaimana menyelesaikan yang nggak mungkin saya bahas di sini. Isu yang keempat. Oke, ini udah time out. Kepercayaan. Coba bilang kepercayaan. Kalau Anda menikah, kepercayaan mulai luntur, siap-siap aja. Siap-siap Anda akan cari Pastor Lewi untuk konseling. Karena isu percaya sudah nggak ada. Karena saling percaya itu kekuatan dalam pernikahanmu. Hati-hati, yang saya dapati orang nggak bisa percaya lagi suami istri karena sering berbohong. Kalau Anda sudah sering bohong, udah nggak jujur, sembunyiin sesuatu, baik istri maupun suami, itu adalah titik awal ketidakpercayaan terjadi. Apalagi kalau tidak setia, udah selesai dah. Oke, yang berikutnya yang terakhir, keuangan. Isu keuangan, ada nggak? Oh sampai 4 doang, ya udah. Keuangan saya nggak bahas deh. Karena udah waktu, saya akan langsung masuk pada ada keuangan. Yang kelima adalah keuangan. Masalah keuangan jangan bilang, oh kita dalam Tuhan nggak ada masalah. Siapa bilang? Bagaimana Anda mengelola, bagaimana Anda mengatur transparansi, kejujuran dalam hal keuangan, dua-duanya harus ada. Pernah dengar nggak dulu orang Chinese ngomong begini nih, mak-mak zaman dulu. Mak-mak zaman dulu. Sebelum menikah, anak perempuannya dibilang begini, kamu ya jangan goblok ya kalau udah nikah ya. Kamu tuh mesti punya tabungan sendiri ya. Punya uang tabungan sendiri. Kenapa mah? Namanya lelaki lu kan gak tahu. Ntar kalau udah macem-macem lu ditinggal, lu gak sengsara, lu ada tabungan sendiri.
Pernah dengar? Orang tua ngomong begitu? Mak-mak zaman dulu. Jangan dengerin tuh nasihat. Karena itu tidak alkitabiah. Kenapa itu tidak alkitabiah? Karena emak-emak itu sedang mempersiapkan perceraian sebelum pernikahan. Sudah ready untuk cerai sebelum menikah. Artinya Anda sudah ambil take a step untuk untuk Anda bisa survive ketika menikah pernikahan persoalan ada masalah. Hati-hati. Jangan dengar nasihat itu. Dengerin nasihat Tuhan. Amin. Nah, maka itu saya akan kasih nasihat dan hikmat dalam menjalani pernikahan after I do. Saya baca ayatnya, Efesus 5, 31, 33. Sebab itu laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Apa artinya semua ini nanti saya akan jelaskan apa yang saya dapat. Istri saya mungkin bisa mendapatkan yang lain lagi. Rahasia ini besar. Kenapa disebut rahasia ini besar? Suami meninggalkan, laki-laki meninggalkan ayah ibunya terus bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, pernikahan begini. Tapi yang aku maksud adalah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi pria meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya dalam satu daging. Ini adalah rahasia besar di mata Tuhan. Tuhan bilang ini rahasia besar karena ini adalah gambaran dari hubungan antara Kristus dengan jemaat. Pernikahan harus merupakan gambaran antara Tuhan dengan jemaat. Orang bisa lihat ada Tuhan di situ. Oke? Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasih istrimu seperti dirimu, istri hendaklah menghormati suami. Tadi kita sudah baca. Dari ayat-ayat ini saya jelaskan begini. Kalau Anda pria, jangan jadi anak mami. Apa-apa mami, apa-apa papi, nanya pami, nanya papi, semua balik ke situ. Pernikahan saudara, suami yang begini nggak punya rasa aman istrinya. Karena berarti ada unsur mertua masuk di situ. Jangan jadi anak mami. Anda itu pria sejati atau apa? Betul? Anak mami sudah selesai ketika Anda sudah menikah. Artinya Anda harus lepas dari ketergantungan orang tuamu. Yang kedua, makna artinya ini yang saya dapat adalah tinggalkan masa lalumu ketika bersama orang tuamu. Mau susah, mau senang, tinggalkan masa lalumu itu. Karena Anda sekarang sudah berdua menjadi satu. Halo? Bersatu dengan istri tujuannya adalah menghasilkan keturunan ilahi. Untuk bisa mencapai destiny Tuhan. Ingat tujuannya adalah keturunan ilahi, bukan yang lain. Karena Kristus ada di situ. Jadi Anda bukan cuma sekedar punya anak, syukur punya anak. Bagi si orang tua di atasnya punya cucu, enggak. Ini harus jadi keturunan ilahi. Anakmu harus dipelihara dan dididik di dalam Tuhan. Paham gak nih? Kalau Anda nggak lihat itu bahwa Anda ini mewakili Tuhan untuk mendidik anakmu, Anda akan membiarkan anakmu diambil sama dunia ini. Nggak bisa enggak, suatu hari anakmu akan diambil sama dunia ini. Hubungan suami istri seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Perhatikan, jadi kasih antara jemaat dengan Tuhan, Tuhan dengan jemaat, itu harus tercermin dalam hubungan suami istri. Ya, nah terakhir saya sampaikan begini dari ayat itu, pernikahan hanya untuk orang yang sudah menemukan kebahagiaan di dalam Kristus. Kalau orang Chinese ada tulisan double happiness. Bahasa Chinese-nya namanya shuangxi. Double happiness. Ada tulisannya sama kiri kanan. Kalau Anda belah dua, kiri kanan itu sama tulisannya. Artinya bahagia, bahagia. Digabung jadi satu, double happiness. Jadi orang Chinese aja udah tahu, mau nikah udah bahagia dulu. Jadi ketika bahagia ketemu bahagia, double happiness. Anda salah besar kalau tadi saya udah bilang, saya menikah supaya saya bisa bahagia dengan dia. Atau yang menikah bahagia dengan saya. Itu salah besar. Kebahagiaan harus didapat dulu dalam Tuhan. Tanpa itu Anda nggak akan menemukan bahagia. Halo? Oke. Dan Anda harus tahu, sebagai penutup,
pernikahan bukan karena cinta. Lo nggak usah pakai saja, bukan karena cinta. Kenapa? Karena cinta akan muncul setelahnya. Saya nggak mungkin mengasihi Satieli kalau saya belum menerima kasih Tuhan. Karena saya menerima kasih Tuhan, kasih saya kepada Satieli become automatic. Betul atau tidak? Setuju apa enggak? Anda harus paham ini. Ketika Anda menikah, Anda harus tahu bukan karena Anda mau cari cinta. Tapi Anda cari Tuhan. Pernikahan adalah kemitraan. Pernikahan adalah partnership. Coba bilang partnership. Artinya partnership, Anda harus tahu pasanganmu harus seimbang dengan Anda. Pasanganmu harus sepadan dengan Anda. Artinya apa? Untuk bisa jalan sama-sama menuju satu destiny. Waktu Tuhan berkati Adam dan Hawa, itu ada tugas. Taklukkan bumi, betul apa enggak? Jadi suami istri, calon suami istri kalau menikah, Anda harus tahu bukan cuma menikah selesai, enggak ada tugas. Kalau Anda enggak lihat Anda ada tugas, Anda enggak akan pernah melihat pernikahanmu adalah partnership. Marriage is a partnership. It's not only love. Setelah partnership ada Tuhan, kasih Tuhanlah yang membuat saya bisa mengasihi pasangan saya. Dan pasangan saya bisa mengasihi saya. Cinta datang setelah Tuhan ada di dalam hidupmu. Halo? Jadi hari ini saya pikir itu yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Dan saya berharap ada banyak sebenarnya tapi kan karena 30 menit ya mungkin nanti dalam pertanyaan question and answer kita bisa jawab sebagaimana yang ada gitu ya. Clear? Sampai sini jelas gak? Jelas ya? Dan bagi Anda yang mengikuti nanti di dalam session-session kita di Lembang, saya berharap Anda juga bisa mempersiapkan diri untuk bisa dapat sesuatu yang lebih lagi di dalamnya. Oke? Satu kata-kata yang saya lagi siapin kata-kata buat di Lembang tuh. Kasih sejati tidak diupayakan. Tetapi diterima dari Tuhan. Kalau Anda mengupayakan kasih sejati di keluarga, Anda akan gagal total. Karena kasih hanya diterima. Kasih sejati tidak ditemukan dalam pernikahan. Karena hanya ada di dalam Tuhan. Itu aja. God bless you. Wow, siapa yang merasa diberkatin? Banyak hal baru ya, banyak dibukakan revelation baru ya. Yang jelas kalau after I do, kita harapnya happily after happily tutup. Happily ever after malah jadinya after I do ya Scooby-Doo kan kacau ya ini kayak kacau ya. Nah, oke, nah nanti di sesi ini kita akan ada sesi tanya jawab ya. Kita yang nanya kalian yang jawab ayo loh. Gimana dong? Dia tes namanya itu bukan ya. Nah, ada sesi tanya jawab itu akan ada di Slido. Bacanya Slido kali ya karena ini kan I do ya. Slido. Mungkin boleh ditunjukkan linknya di situ di atas. Nanti dibuka aja di Slidodo. Langsung ketik Slidodo aja ya. Langsung aja ya, jangan nggak usah pakai www dan lain gitu. sebagainya. Langsung Slidodo. Nah diminta masukin kode hashtag, nanti langsung masukin hashtagnya Connects23. Ya, langsung aja di situ ya untuk mau bertanya. Tapi sembari mungkin dari teman-teman, Bapak Ibu Saudara ada yang mau bertanya, kita main games dulu sebentar kali ya. Boleh. Tapi gamesnya buat senior pastor dan pastor Rosalin. Gak pernah kan melihat game? Nanti jadi di depan sini ada kursi, nanti Imam sebenarnya muter-muter, terus kita nyanyi terus berhenti dulu. Bukan dong. Itu kayak retret. Bukan, waduh, jangan dong. Kursinya kurang, ditimpuk. Oke, jadi mungkin tadi ada yang mungkin ada isu dengan mertua juga ya kalau gitu ya. Enggak ya, bercanda. Oke, mungkin Mam sama Dad boleh di sini. Mau games dulu, wah. Terserah yang mana aja. Iya.
Nah guys, Oke. pertanyaannya ini pasti akan dijawab dengan apa adanya karena saya sudah menjadi witness Iya, nah. puluhan tahun. Puluhan tahun. Loh ya iya dong umurnya Oke, aja udah berapa nah, puluh tahun. Oh iya kita. benar. Nah iya dua-dua. Nah jadi nanti gamesnya gini Mam Dad. Silakan yang udah puluhan tahun. Lah kamu yang jawab. Jadi di sini itu masing-masing akan membawa wajah dua-duanya. Ya ada wajahnya Mam sama wajahnya Dad. Di sini masing-masing dipegang. Nanti kami berdua, mungkin untuk lebih aman Sally kali ya. Safety first. Kami akan bertanya, pertanyaan-pertanyaan yang lucu-lucu, yang unyu-unyu, yang kiowo-kiowo gitu kan. Nah nanti misalnya contoh nih contohnya bener-bener yang kurang relevan ya. Siapa di sini yang suka pakai baju pink gitu kan Mam ya gitu kan. Nah jadi, waduh, suka tapi gak pakai gitu kan. Nah, nanti dari Mam sama Dad langsung mengangkat wajah yang dianggap itulah jawabannya. Nah, jadi kalau misalnya itu bisa dong. Bisa. Mau berdiri juga boleh, Dad. Mau berdiri juga boleh. Nanti kalau misalnya jawabannya pas semuanya, dua-duanya kan siapa yang lebih? Nah, pasti ada. Nanti kalau misalnya beneran semua jawabannya betul semua, nanti akan ada 1 unit Innova patungan ya. Patungan semua ya. Patungan semua. Wah iya bener. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai aja. Silahkan, boleh. Ibu Sarah. Oke, pertanyaan pertama. Siapa yang lebih suka makanan pedas? 1, 2, 3. Waduh. Ini momennya kapan dulu nih? Kalau belakangan ini memang Mami nggak bisa. Bener, bukan. Sorry. Siapa yang lebih suka, bukan siapa yang lebih boleh, Mam. Ya. Dan lebih bisa. Yang lebih bisa dan lebih suka makanan pedas sebenarnya. Iya, gitu. Ya gitu. mungkin memang Mam itu yang paling lebih suka, tapi sekarang nggak bisa. Mari kita doakan sama-sama supaya Mam bisa makan pedas. Oke. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang lebih takut kecoa? 1, 2, 3. Iya. Turunan pria-pria Syamsuri memang takut kecoa. Nurun Ray dari Dad. Oh ya, maksudnya ya pantas kayak waktu mencari calon menantu juga harus takut kecoa gitu. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang doanya lebih lama? 1, 2, 3. Iya. Doa biar nggak ada kecoa. Nyambung. Oke. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang lebih makannya pilih-pilih? 1, 2, 3. Iya. Teman-teman semuanya di sini ya. Saya kan suka masak ya. Jadi kalau saya bawa makan tuh kalau Mam cuma bilang, oke, itu berarti biasa aja. Kalau yang kayak enak dong itu baru wah. Tapi kalau ya oke. Oke. Safety first. Oke. Yuk. Siapa yang lebih bisa masak? 1, 2, 3. Oke. Pantas dibilang oke doang. Oke. Siapa di sini yang bangunnya lebih pagi? 1, 2, 3. Ya, aduh. Mukanya Mam kayak aduh gimana ya gitu. Oh iya. Oh susah. Oke. Ya udah oke. Tidurnya pagi ya. Oke. Jadi bangunnya lebih pagi kan. Oh iya bener. Oke. Lanjut. Siapa yang lebih lucu? Aduh, mungkin 3 pertanyaan lagi kali ya, kalau kelar-kelar nih. Ya, siapa yang lebih rapi? 1, 2, 3. Dad, untuk mencari keamanan bersama, kita naikkan yang enggak ya. Daripada bukan after I do, after connect. Oke, kamu. Dulu awal-awal, siapa yang suka duluan? Siapa yang suka duluan? Pertama-tama naksir maksudnya. Emang adu lari? Woi, waduh. Woi.
mungkin kelihatannya daripada sesi tanya jawab, sesi bercerita dulu gimana? Wah ini kelihatannya seru tahun depan lagi. Iya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Wah ini agak susah sih. Siapa yang lebih jago nari? Waduh berpikir. Siapa yang menurut Mam sama Dad kira-kira lebih jago nari? Nah, oke. Iya. Wah. Karena ada satu pertanyaan yang beda, mungkin dapatnya Avanza lah, Dad. Amat patungan ya habis ini ya. Oke, siap. Oke, siapa di sini yang terhibur? Asik. Kita jadi udah tahu ya, lebih tahu lagi Mam sama Dad, Senior Pastor sama Pastor Rosalin seperti apa di rumah ya. Oke, silakan. Boleh balik duduk. Boleh balik gitu. Oke, sip. Mungkin kita akan langsung, aku mau muter-muter gimana sih ini? Oke, yuk kita akan langsung masuk sesi tanya jawab. Silakan langsung dibuka aja di Slido. Ada pertanyaan apa aja ya gitu ya. Mungkin langsung pertanyaan pertamanya boleh? Sikat. Oke, pertanyaan pertama. Waduh, ini pertanyaannya Dengan belum apa-apa poin udah 20. ini. Apa? Kenapa, Dad? Kodenya Connex 23. Connex 23. Double N. Oke. Yang berat-berat dulu apa gimana nih? Yang ini dulu dah, ini dulu ya, oke lah ya. Boleh. Oke. Boleh. Oh enggak dong. Pertanyaannya, awal-awal nih Slidonya udah muncul, apakah, kok dia balik lagi bentar. Apakah cemburu itu boleh? Apa batasan cemburu yang wajar? Wah. Mungkin Mam dulu juga boleh nih atau Dad dulu, monggo silakan. Tes. Sebelum saya jawab kenapa mesti cemburu. Kenapa harus ada cemburu? Kalau kamu betul-betul tahu bahwa kalian berdua berjalan bersama dengan Tuhan. Cemburu biasanya mulai terjadi ketika ada ketidakpercayaan. Kalau selama masing-masing ada percaya, mestinya tidak ada kecemburuan. Tapi kecemburuan akan terjadi ketika, satu, mungkin kemungkinan besar belum selesai dengan diri sendiri. Karena ada faktor-faktor kecurigaan dan punya pengalaman pahit sebelumnya lihat orang tuanya, lihat temennya. Sehingga muncul, dia belum settle dengan dirinya sendiri. Atau yang kedua, karena kecemburuan bisa terjadi karena masalah tidak percaya. Jadi masalah penyelesaian diri sendiri harus betul-betul settle. Kalau enggak akan muncul penyemburuan. Kamu boleh menikah 40 tahun, kalau cemburu itu enggak tergantung usia pernikahanmu. Mau baru atau mau lama, kalau enggak settle, kalau enggak punya rasa percaya, cemburu itu selalu ada. Cemburu enggak akan ada kalau kamu enggak ada punya pengalaman pahit sebelumnya. Kalau enggak, itu pasti akan muncul. 50 tahun menikah, 60 tahun menikah tetap aja akan ada gitu. Jadi jangan heran oma-oma, opa-opa yang sudah umurnya tua pun masih bisa cemburu. Karena faktor itu. Itu sih jawaban saya daripada saya jawab cemburu yang mana batasannya, yang gak usah dijawab sebenarnya itu. Ya. Mungkin dari Mam mau menambahkan? Ini mic-nya 2 loh sebetulnya. Kalau saya sih setuju ya dengan apa yang Pak Leo bilang, cuman yang saya cuma lagi mikir aja. Kalau firman Tuhan kan bilang ya Allah kita itu pencemburu. Gimana tuh jawabannya, Dad? Luar biasa. Mungkin Mam boleh masuk ke Slidodo untuk bertanya. Mantap. Waduh. Kayaknya boleh sesi di rumah ini ya. Waduh. Jadi dalam banget. Pertanyaan awal katanya ngomong yang Jadi berat-berat. memang Allah itu pencemburu karena masalahnya dia hadir, dia mau datang kepada pemiliknya. Bukan cemburu karena cinta. Cemburu karena tidak lagi berjalan bersama dengan dia, tidak mau hidup bersama dengan dia. Karena dia sudah memberi hidupnya kepada kita. Gitu. Dalam konteks ini bicara soal keselamatan, bicara soal berjalan bersama dengan dia. Karena dia datang kepada miliknya, kan begitu. Faktornya lebih daripada bukan kepada manusiawi, tapi pada kehidupan kekal di dalam kehidupan keselamatan iman kita sama Tuhan. Gitu. Jangan sampai nanti ayat itu kita gunakan karena kita cemburu ada backupnya. Gitu. Iya benar.
membantu. Peran saya seperti itu, selalu untuk memperjelas. Mantap, Membantu memperjelas gitu. mantap. Penolong. Tapi kalau boleh, kalau misalnya kadang-kadang nih mau menambahkan dikit ya, kadang-kadang tuh terutama yang cowok-cowok ya, kadang-kadang please be peka dengan pasangannya ya. Karena kadang-kadang cowok tuh kepengen dicemburuin tuh kadang-kadang. Cari masalah kadang-kadang gitu kan. Cari masalah gitu. Udah tahu kayak, apalagi cewek juga sama lah ya. Apalagi kayak misalnya udah tahu kalau misalnya kita antar pulang cewek lain yang sebenarnya bukan apa-apapun. Misalnya terus ceweknya gak suka. Istri kita atau pacar kita gak suka gitu kan. Ya udah sih. Kenapa harus diajak berantem gitu loh. Kenapa kayak, tapi kan dia temanku gitu kan. Ya iya memang gitu kan. Kenapa itu harus dipermasalahkan. Jadi kayak masalah yang pria harus mengasihi itu penting banget. Gitu. Lebih penting teman atau lebih penting mengasihi istri. Ya, itu suatu hal yang perlu digarisbawain juga ya. Oke. Kalau nggak boleh kita nggak jadi Pastor. Pokoknya syarat awalnya takut kecoa. enggak lah bercanda. Oke. Oke, yang pertanyaan berikutnya. Ini kayaknya langsung patah banget, langsung berat ya. Langsung. Iya emang. Beratin aja langsung. Semua pertanyaannya Sikat. berat-berat begitu. Iya. Ini ada pertanyaan yang ngeling ya, orangnya mungkin beda tapi pertanyaannya ada yang sama. Waduh. Mirip. Pertanyaannya apakah breadwinner itu harus suami atau pencari nafkah itu tulang punggung keluarga itu harus suami? Dalam hal nafkah lah ya berarti ya. Nah. Yang suami jawab. Sebaiknya memang pria. Karena Alkitab mengatakan pria adalah sebagai kepala. Dia yang harus bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi dalam realitas kehidupan, nggak selalu pria mampu untuk bisa mencukupi kebutuhan. Kenapa? Karena ada faktor pertumbuhan dari waktu masa kecilnya. Mungkin dia tidak punya kesempatan untuk bisa sekolah atau mempunyai kesempatan untuk belajar, keterampilan dan sebagainya. Sehingga dia punya keterbatasan. Dan mungkin dalam didikan yang kurang pas. Sehingga orang ini bertumbuh dengan mental yang kecil, tidak punya mental besar. Sehingga pada akhirnya mental itu menjadi mental block buat dia, membuat dia tidak bisa berprestasi dengan baik. Berprestasi dengan baik karena bukan dia nggak mau atau dia menghindar, bukan, karena memang ada blok di dalam dia. Nah kebetulan siswa istri lebih mampu untuk bisa mencari kebutuhan, memenuhi kebutuhan yang nggak apa-apa juga sepanjang si istri bisa menghormati suaminya, mengerti bahwa posisi dia itu adalah posisi jabatan ataupun penghasilan yang lebih tinggi, bukan membuat dia lebih tinggi dari suaminya. Gitu. Jadi ketika si istri pulang ke rumah, dia harus tahu siapa bosnya. Nah si bos di rumah harus tahu menjalankan perannya sebagai pemimpin yang baik. Gitu. Saya kira itu sih, jadi nggak harus pria. Ada juga kemungkinan suatu hari prianya sedang ngalamin sakit gimana. Stroke, mau nggak mau istrinya ya. Kan gitu. Jadi jangan dibatasin bahwa harus pria. Memang dianjurkan pria. Tapi kalau prianya memang nggak memungkinkan ya mau nggak mau istri berperan lah. Gitu aja sih. Ya, berarti ini juga bisa menjawab tadi ya pertanyaan, ada satu lagi pertanyaannya kalau istri punya penghasilan lebih banyak gimana gitu ya. Nah jadi sesuai dengan jawaban tadi berarti ya nggak masalah juga kalau misalnya ada certain cases di mana harus istri yang mengambil peran itu untuk menjadi breadwinner atau menjadi pencari nafkah utama di keluarga, ya nggak masalah gitu. Yang penting asal tahu pas pulang ke rumah, tahu nih siapa yang jadi bosnya di rumah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Mami udah mau nambahin nggak? Nggak. Oke, pertanyaan berikutnya, asik. Mungkin aku sambungin dengan beberapa juga ya. Jadi tadi kan ada beberapa dari jawaban dari senior pastor kita tuh ada yang seperti ya kalau misalnya dulu punya didikan dari orang tua, ya kalau misalnya dulu tuh ajaran orang tua, dulu tuh punya trauma atau masa lalu dengan orang tua.
belum selesai dengan dirinya sendiri dan lain sebagainya. Jadi kan ada hal-hal yang masa lalu nih gitu ya, masalah di keluarga yang waktu keluarga dengan orang tua. Nah itu bagaimana secara praktikal untuk sembuh dari situ. Padahal sudah bisa rumah kan ini ya. Apalagi kalau misalnya belum bisa rumah lebih susah lagi lah ya. Tapi ini gimana caranya untuk sembuh dari luka, dari trauma masa lalu. Gitu. Ya. Ya mungkin nanti istri saya juga bisa memberikan contoh-contoh karena dia juga pernah punya masalah trauma sebelumnya. Tapi saya coba jelasin begini. Trauma masa lalu tidak akan pernah bisa keluar dari hidup seseorang kalau selalu diingat dan selalu dibicarakan. Kalau Anda terus ngomongin, saya dulu begini, saya pernah ngalamin gini, mau sampai kapanpun kamu pasti akan mengingat itu. Trauma-trauma seperti itu. Nah, kuncinya untuk bisa menyelesaikan trauma sebenarnya adalah mengalami kasih Tuhan. Sebenarnya itu esensi yang paling utama. Selama kita bisa mengalami kasih Tuhan, maka kasih Tuhan yang menyembuhkan sebenarnya. Tapi seringkali yang terjadi, orang mengalami kasih Tuhan pertama kali, tapi dia nggak punya di dalam komunitas yang bisa membangun kasih Tuhan dalam hidupnya. Sehingga akhirnya dia mundur lagi dan hanya cuma menyicipi kasih Tuhan sekali, tapi di dalam perjalanan hidupnya tidak konsisten ngalamin itu. Kenapa? Karena kalau kita ngomong pakai emotional bank deposit, kalau kita ngomong, saya pinjam bahasanya Stephen Covey, adalah karena Stephen Covey pernah berkata bahwa kita ini seperti punya emotion banking, rekening emosi. Nah kalau rekening emosi kita sudah defisitnya banyak, kita nggak bisa cukup cuma dikasih deposit sekali. Itu harus terus-terus deposit sampai rekening banknya itu jadi positif. Kalau dulunya deposit, defisit banyak, itu defisitnya nggak bisa cuma sekali dapat, tapi akan terus. Nah kasih Tuhan sebenarnya itu cukup untuk mengobati dia. Tetapi karena dia bergaul atau ada dalam komunitas yang tidak membangun itu terus memaintain, maka itu menjadi trauma yang terus menerus ada. Gitu. Satu yang pertama. Yang kedua, dia harus membaharui akal budinya dengan merenungkan firman. Karena firman itu seperti air yang membersihkan. Dia akan menyembuhkan. Bahkan kalau kemarin Anda dengar khotbah dari Pastor Hendra, lebih tajam dari pedang manapun. Yang manapun dia bisa membelah, dia bisa ngerti hati dan yang namanya jiwa dari roh. Jadi itu sebabnya kenapa kalau Anda mau sembuh, terus Anda nggak baca Alkitab, nggak merenungkan firman, ya lama sembuhnya. Pasti lama. Terus Anda ketemu di komunitas yang nggak membangun atau mengencourage kamu, ya pasti akan terus menerus begitu. Ketemu komunitas yang ngomongin juga masa lalunya juga, ya udah ketemu dah. Jadi panjang itu. Jadi nggak bisa sembuh. Jadi sebenarnya cukup kalau kita ngalamin kasih Tuhan, bisa ngalamin kesembuhan tuh sebenarnya. Contoh perempuan Samaria, dia udah 6 kali dengan pria sebelumnya, ya kan? Tapi ketemu Tuhan, kasih Tuhan dia sembuh, gitu. Saya kira itu yang saya mau sampaikan, nah mungkin istri saya bisa tambah. Kalau saya dulu, waktu saya sebelum menikah ya, saya tuh memang dari kecil punya sifat memberontak ya. Saya dari 6 saudara itu saya yang satu-satunya tuh yang paling pemberontak di keluarga gitu ya. Jadi memang saya punya hubungan yang nggak harmonis sama orang tua saya ya. Malahan saya dulu membenci mereka begitu ya. Nah tapi setelah akhirnya saya di dalam Tuhan, saya berkata sama Tuhan, saya udah mengampuni Tuhan. Saya lepasin pengampunan buat orang tua saya gitu ya. Karena saya dulu merasa bagaimana orang tua saya itu suka membeda-bedakan antara saya dengan cici saya gitu, terutama sama cici saya gitu ya. Kayaknya dia anak pertama ya, jadi memang dia kayaknya yang paling disayang begitu ya. Nah saya tuh nggak bisa terima untuk begitu gitu ya. Nah sampai akhirnya setelah saya di dalam Tuhan, saya bilang saya udah mengampuni gitu. Tapi ternyata di dalam hubungan, apalagi di dalam pernikahan ya, itu banyak terjadi apa ya jadinya ya. Luka-luka itu yang pernah saya alamin itu justru bereaksi di situ gitu. Karena sekali lagi saudara, seperti saya pernah bilang juga waktu di retreatnya Sign Woman ya, itu yang bisa melukai kita, luka-luka kita itu bisa akan keluar begitu ya, akan bereaksi gitu ya. Itu
bermanifestasi kalau kita disentuh, mengalami sentuhan-sentuhan itu yang kena di situ gitu. Nah, yang bisa menyentuh kita itu adalah orang-orang yang dekat sama kita. Ya dalam hal ini ya suami gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang akhirnya tuh luka-luka itu membuat saya kata-kata saya jadi pedes gitu ya. Ya karena saya dulu punya pikiran begitu, orang lain saya bilang dia bisa melukai saya, kenapa saya nggak bisa melukai dia juga? Saya bilang dengan kata-kata saya, yang penting saya nggak dengan perbuatan, saya bilang saya dengan kata-kata, jadi kata-kata saya tuh tajam begitu. Nah itu karena apa? Karena efek dari luka-luka yang sebetulnya belum diberesin gitu. Sampai akhirnya waktu saya mulai sadar gitu ya, hal ini karena ada satu pesan Tuhan yang berkata bahwa kamu kalau masih tetap menyimpan kepahitan-kepahitan ini, dia bilang ya, kamu akan susah untuk bertumbuh di dalam Tuhan, kata kerohanian kamu, dia bilang begitu. Nah itu yang membuat saya takut. Sejak itu saya berdoa sama Tuhan, saya bilang tolong Tuhan ingetin saya, Roh Kudus saya minta tolong ingetin saya. Kalau saya misalnya ada reaksi-reaksi saya yang sebetulnya itu adalah akibat dari luka-luka saya, masa lalu saya gitu. Tuhan tolong ingetin saya bilang gitu. Nah itu yang betul-betul memang Roh Kudus kerjain saudara. Kalau saya bereaksi padahal yang mungkin reaksi saya itu kelihatannya sebetulnya enggak kelihatan menyakiti gitu. Tapi saya tahu saya bisa ngomong kayak begitu karena nih hati saya nih yang begini nih. Itu Roh Kudus itu langsung jelasin ke saya gitu. Nah akhirnya saya mengalami pemulihan itu dengan cara ya itu dengan kasih Tuhan. Ya dengan banyak memang di dalam penyembahan begitu. Dan terutama memang di dalam firman Tuhan. Yang seperti tadi dibilang itu seperti pedang bermata dua, ya itulah firman itu yang membuat saya semakin disingkapkan gitu. Oh ini nih permasalahannya, ini nih sebabnya nih begitu. Nah akhirnya saya mengalami pemulihan demi pemulihan itu dengan cara seperti itu. Kalau dulu saya orang yang gak suka ngobrol loh saudara, ya gak bisa tuh ngobrol-ngobrol sama orang begitu, yang ada juga tuh saya ngomongnya tuh jeder gitu ya. Nah saya tuh dulunya kayak begitu, tapi akhirnya saya belajar karena apa? Karena Tuhan mulai memulihkan saya saudara. Ya, jadi akhirnya perubahan-perubahan itu terjadi. Ya yang seperti itu yang saya bisa share ya. Mungkin Mama masih ingat yang waktu doain si Papa rumah sakit kan yang menyebut kata-kata doain di telinganya. Karena padahal waktu itu kan dulu Mami benci sama dia. Oh iya. Itu masa-masa waktu papa saya menjelang saat-saat terakhir ya, waktu dia ada di ICU, dia nggak sadar tapi kalau dia dengar ngomongan orang dia masih bisa keluar air mata begitu ya. Nah waktu itu dokter udah bilang, nih udah tinggal waktu aja nih, makanya keluarga udah disuruh ngumpul begitu ya. Nah waktu itu entah bagaimana caranya gitu ya, itu bisa diatur, saya tuh justru berdiri persis di sebelah kepala papa saya nih. Jadi kalau papa saya tidur sini, saya adanya di sebelah sini gitu. Nah waktu ada di situ, saya jadi kesempatan buat saya ngomongin terus, saya injilin papa saya bilang bagaimana, seperti saya kayak orang lagi membimbing dia ke kematian itu begitu saudara. Jadi saya ngomongin dia begitu sampai mama saya sampai ribut-ribut. Kenapa dia terus katanya ngomong? Jadi katanya dia maunya tuh biar cici saya ngomong gitu ya. Karena kenapa dia melulu? Tapi saya nggak pedulin saudara. Saya terus saya yang ngomongin gitu ya sampai akhirnya papa saya tuh benar-benar menghembuskan nafas terakhirnya. Dan saya di situ saya melihat sendiri di dalam waktu saya melihat itu, kalau saya istilahnya masih belum mengampuni dia, saya rasa saya nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi saya bisa ngomongin ke dia gitu. Saya seperti saya seperti kayak orang melihat satu penglihatan. Jadi waktu dia lagi jalan gitu ya menuju satu lorong itu begitu ya. Nah itu terus saya yang seperti membimbing dia gitu. Jadi menurut saya itu hal-hal yang seperti itu. Kalau bukan saya sudah mengampuni, saya rasa saya nggak bisa. Karena saya nggak biasa bisa ngomong deket sama papa saya gitu. Karena memang sejak dari dulu tuh saya nggak deket sama dia gitu ya. Itu aja. Ya, jadi saya tambahkan sedikit. Bagi Anda yang menikah, yang sudah menikah, apalagi yang akan menikah, jangan pernah meninggalkan IPK tadi. Itu esensi utama. Apalagi kalau Anda sudah kepalang menikah, tapi kamu belum settle dengan diri sendiri. Wah, kalau Anda meninggalkan itu pasti bisa rame itu pernikahan. Ya, iman, pelayanan, kerohanian, Anda harus perhatikan baik-baik. Jadi baca firman itu kalau mau disebut wajib ya wajib. Kalian harus baca dan merenungkan karena itu yang akan
Seperti air sifatnya membersihkan. Luka-luka itu seperti dibasuh dan disembuhkan. Balsam dari Gilead itu akan menyembuhkan saudara. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Jadi rangkumannya ya untuk menjawab, yang pertama itu jangan diungkit-ungkit terus, jangan dibicarakan terus, jangan dibawa-bawa terus. Yang kedua adalah yang bisa menyembuhkan hanya kasih Tuhan, ya kan? Nah, kasih Tuhan ini terus berjalannya waktu sehingga kita perlu yang namanya komunitas untuk tetap stay dalam kasih Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ya, supaya kita lebih tahu dan Tuhan lebih mengarahkan lagi ya. Oke, mantep banget. Mungkin pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, ini ditulis namanya Kaula Kaula Starji Starji. katanya. Kasihan ya, Starji dikasih bagian lah. Boleh. Tapi Sian Starji belum menikah, jadi dia bertanyanya soal pacaran nih. Gak apa-apa ya, sedikit ya. Pacaran kan masa promo nih katanya. Apa yang harus kita lakukan nih supaya gak kejebak dengan love at the first sight lah, atau cinlok, atau kata-kata yang bilang oh kita sefrekuensi gitu ya. Biar supaya apa ya, supaya nggak ngejalaninnya tuh jadi kayak coba-coba gitu loh. Kira-kira gimana? Haleluya. Sedap. Haleluya. Oke, ini kesempatan untuk saya bicara. Dana umum. Kamu harus tahu, apakah kamu siap untuk pacaran? A certain age, kamu nggak siap pacaran, jangan. Contoh, kalau kamu dalam batas-batas tertentu, SMP, SMA, saya menganjurkan sebaiknya jangan. Why? Kamu ambil aja, Anda punya tanggung jawab sebagai anak untuk sekolah dan sebagai anak dengan orang tua. Dan sebagai anak Tuhan. Jadi ambil Anda punya tanggung jawab waktu SMP, SMA. Ambillah tanggung jawab Anda sebagai seorang anak dari ayahmu dan ibumu. Jadi kamu harus menunjukkan kamu adalah anak yang betul-betul bertanggung jawab. Build. Kedua, jadilah seorang siswa yang baik. Bahwa kamu sekolah benar. Tanggung jawab itu. Number 3, kamu harus tahu kamu adalah anak Tuhan. Yang bertanggung jawab untuk membangun kerohanianmu dan iman. Itu aja lakukan itu dulu. Jangan mikir yang lain. Karena when you settle yourself, dirimu dalam Tuhan, dan kamu ada berjalan bersama Tuhan, percayalah, Tuhan akan membuka matamu atau membawa orang-orang untuk bisa ada di sekitar kamu dan kamu akan menemukan itu. Ketimbang kamu yang nyari dari awal, kamu nyari masalah nanti. Malah tanggung jawab sebagai anak, tanggung jawab sebagai siswa, tanggung jawab sebagai anak Tuhan, malah nggak dikerjakan dengan baik. Jadi menurut saya, ada waktu di mana kamu harus bisa menahan diri. Gitu ya. Nah, hal di dalam Anda kalau ketemu nanti suatu hari Anda berpacaran, ingat baik-baik apa yang tadi saya katakan. Bahwa kamu harus menemukan dirimu dalam Tuhan, cintamu sama Tuhan itu harus lebih duluan. Ya. Kalau Anda cinta sama Tuhan enggak, tapi kamu cinta sama seseorang, itu terbalik-balik sudah. Dimulai dengan cintamu sama Tuhan duluan. Karena orang yang jatuh cinta sama Tuhan, dia ngerti cinta yang dari Tuhan itu seperti apa. Ya. Dia bisa mencintai pasangannya seperti Yesus mencintai jemaat. Jadi kuncinya harus di situ. Jadi kalau kita juga belum ngalamin kasih Tuhan, kita akan cari terus itu nanti. Dari pasangan ini jangan heran, kita gampang putus sambung kayak listrik. Ngerti gak sih? Gampang putus sambungnya gitu. Sini putus nyambung, nyambung putus, putus nyambung gitu terus. Kenapa? Karena kamu mencari sesuatu yang Anda belum dapat dalam Tuhan. Sampai kapanpun, dan disitulah bahayanya kenapa nanti waktu menikah, kamu nggak dapat, kamu akan cari yang lain. Gitu. Jadi bagaimana di sini pertanyaannya tadi adalah supaya kita bisa tidak terjebak seperti itu, ya cari Tuhan dulu menurut saya. Itu kunci awal kok. Kami berdua, ya walaupun di awalnya adalah dari SMA, tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ngalamin Tuhan, itu jauh lebih ngerti kita, lebih tahu. Jadi hubungan kami bertumbuhnya adalah justru melalui pelayanan. Pelayananlah yang membawa pertumbuhan itu. Gitu. Jadi saya kira itu penting ya. Gitu. Jadi bukan cuma hanya cinta melulu gitu. Nah, kayaknya istri saya mau jawab nih.
Kalau yang saya lihat ya anak-anak muda tuh sekarang tuh banyak gampang sekali ya istilahnya udah jatuh cinta, pacaran gitu ya. Eh, Karena sebetulnya ya kalau kalian misalnya saling naksir gitu ya antara cewek dengan cowok begitu dan kalian langsung jalan gitu ya pacaran ya. Itu yang tadi kan kita udah bilang masa pacaran itu masa promo. Semua yang dikasih lihat yang bagus-bagus. Iya benar itu. Dikasih lihat yang bagus-bagus. Jadi kata dia bilang lebih baik ya. Kita itu bukannya langsung kita pacaran tapi berteman, membangun friendship itu. Waktu kita berteman, kita kan dia kan nggak jaim-jaim lagi ya, nggak karena bukannya masa promo ya. Jadi dia bisa bertindak apa adanya. Jadi kita bisa melihat bagaimana sikap dia sama orang tuanya, bagaimana sikap dia sama teman-temannya, sama saudara-saudaranya. Itu kita bisa ngelihat. Jadi kalau udah dalam masa promo mah ya, wah dia belaga baik-baik ya, sama orang tua juga jalan tuntunan, gandengan lah. Aduh padahal di luar itu dia nggak kayak begitu gitu saudara. Ya, jadi kita jangan cepat-cepat untuk memutuskan kita mau pacaran, jangan kalau saya bilang ya. Lebih baik kita membangun pertemanan dulu, friendship dulu. Jadi kita bisa ngelihat nih karakter dia yang sebenarnya. Kita bisa tahu jadinya kalau udah pacaran, aduh saya bilang ya, saya terus terang aja, saya meskipun pacaran lama ya sama Pak Leo ini 10 tahun kita baru menikah loh ya. Jadi kita tuh banyak lah udah cerita-cerita tentang masalah-masalah keluarga lah, kita udah banyak cerita gitu. Tapi setelah saya menikah, itu banyak hal yang saya nggak tahu loh. Contoh. Takut kecoa. Iya, yang banyak waktu kita masa pacaran, kita nggak pernah tahu gitu loh. Salah satunya ngorok, dia nggak tahu. Iya banyak hal ya kayak misalnya aja ya seperti kayak tadi dia bilang ya tidur begitu. Apalagi juga dia tuh kalau tidur gampang benar. Kepala kalau udah nempel bantal langsung tidur gitu ya. Sedangkan saya orangnya nggak begitu. Masa kita lagi ngobrol-ngobrol lagi cerita dia udah tidur. Ya waktu pacaran kan Sering nggak pernah terjadi. begitu itu. Waktu pacaran kan nggak pernah begitu ya kita kan ngobrol-ngobrol karena dia nggak tidur kan gitu. Ya jadi nggak jadi masalah. Nah itu jadi banyak hal kejutan-kejutan yang dulunya kita nggak tahu. Iya misalnya aja ya kayak dia tuh suka dia karena dari keluarganya udah terbiasa ya makan tuh makanan yang kemarin tuh diangetin tuh nggak apa-apa. Sedangkan saya di keluarga saya nggak begitu. Kita kalau makanan yang kemarin, kalau bukan yang kayak misalnya kayak ayam goreng yang baru digoreng gitu ya, itu nggak apa-apa begitu ya. Tapi kalau kayak makanan-makanan kayak capcay lah, apa tahu, sapo tahu lah, apa yang kayak begituan, kita nggak pernah tuh saudara makanan tuh habis sisa begitu, nggak habis dibuang. Nah jadi beda dia gilirannya dia nih, dia bingung kan, saya jadi harus ngikutin kan. Ngikutin nggak bisa sembarangan gitu main buang-buang aja gitu makanan. Bisa ngomel kita. Waduh. Nah saya simpen jadi akhir taruh di kulkas nanti besok-besok baru saya angetin kadang-kadang saya suka sengaja saya lama saya nggak angetin biar dia lupa. Itu dia ternyata. Jadi itu triknya ya guys. Iya kadang-kadang kalau dia sampai ingat kok itu belum dianget-angetin sih nggak diinin lagi kan masih ada katanya kalau dia tanya gitu baru saya angetin. Ya. Tapi kalau udah diangetin juga ya yang makan dia kan. Saya mah enggak gitu. Karena beda gitu ya. Karena itu memang udah dari kecil ya dididik kayak begitu. Jadi ada perbedaan-perbedaan seperti kayak begitu gitu. Kayak misalnya dia dari keluarga. Aduh apalagi kalau dulu saya tahu kan saya 3 tahun tinggal sama mertua ya. Itu barang-barang. Aduh banyak yang saya bilang itu udah gak kepake. Mau ngapain disimpan-simpan begitu ya. Cuman satu hal yang saya belajar karena dia rapi orangnya, mertua saya itu ya. Jadi itu saya belajar di situ gitu. Tapi untuk barang-barang kayak gitu, nah kayak saya di rumah pengennya buang-buangin aja. Ya enggak ini saya buang-buangin aja gitu ya. Karena saya bisa stres kalau saya ngeliat tuh banyak barang-barang aduh yang rasanya nggak kepake gitu ya. Kalau masih ada gitu ya, saya kelihatan nama saya, itu saya bisa stres. Jadi malah bawaannya marah-marah gitu. Ya, nah ini jadi akhirnya ya seperti itu. Kadang-kadang ada barang yang udah nggak ada lagi dicari, lagi perlu. Pasti nih mami yang buang. Iya, jadi ya kalau kita benar-benar kita nggak di dalam Tuhan, hal-hal yang kecil-kecil seperti itu bisa bermasalah. Ya. Gitu. Ya, that's right. Ya perbedaan-perbedaan yang memang kelihatannya kayaknya kecil gitu ya.
tapi ada pengaruhnya juga gitu. Saya tambahkan, kalau kalian mau pacaran, sudah harus ada in your mind. Ujungnya menikah. Ya. Kalau enggak jangan. Hmm. Jadi sebelum Anda memutuskan menikah, pastikan pasanganmu ini is mitramu atau bukan. Hmm. Saya boleh ngomong jujur di sini. Kalau calon suami atau calon istrimu nanti imannya nggak sama kamu. Ke gereja males, ke gereja nggak sungguh-sungguh, cari Tuhan nggak sungguh-sungguh. Terus ini ada satu cerita nih. Dulu seseorang dia pacaran dengan katanya Kristen, tapi kepercayaannya yang lain gitu ya. Ya beda lah. Jadi kalau boleh dibilang ajaran-ajaran yang agak sedikit miring. Kita udah bilang no, tapi dipaksakan menikah. Problem yang terjadi. Jadi jangan berpikir nanti kalau sudah menikah pasti bisa berubah. Ketika Anda bilang nanti sudah menikah saya bisa giring dia bawa berubah. Kamu harus siap-siap kamu yang berubah. Serius. Kalau Anda pria, dengar baik-baik omongan saya. Kalau Anda pria, wanita lebih dahsyat mempengaruhimu. Jangan berpikir bahwa saya bisa mempengaruhi dia. Perempuan lebih dahsyat mempengaruhi kamu. Karena Pak Lewi sudah membuktikan itu. Makanya dia bilang iya betul. Benar, karena kamu akan lama-lama kalau Anda nggak ngerti landasan firman dan dia juga nggak ngerti landasan firman, kamu akan ke bawah. Saya sudah melihat ada begitu banyak hal seperti itu. Lebih baik you say no now, bayar harga sekarang daripada kamu bayar harga nanti plus bunganya. Lebih mahal. Jadi itu. Saya ingat ya, ada satu saya pernah baca gitu ya. Dia bilang tuh namanya pasangan suami istri itu seperti kayak puzzle. Jadi dua keping puzzle gitu ya. Misalnya ini gambarannya ini yang segini puzzle-nya gitu ya. Tapi kan kalau puzzle itu kan saudara tahu kan ada yang bentuknya ini begini ya enggak. Ntar tinggal digabungin. Ada yang bentuknya makin susah yang sampai ada lengkungan begini. Tapi itu harus masuk. Harus bisa klop gitu ya. Makanya kan firman Tuhan kan bilang kita tuh pasangan kita itu harus sepadan. Atau kalau dalam bahasa ininya ya mereka bilang itu fit. Jadi benar-benar pas gitu ya. Jadi harus seperti itu. Jadi kayak puzzle itu saudara. Kalau kita ketemu sama yang lain gitu ya. Yang bukan kepingan yang pasangan itu. Nggak bakalan bisa nempel. Ya, nah untuk mencari pasangan itu kita harus tahu seperti ini. Itu bukan karena love aja saudara. Nggak bisa. Jadi harus memang kita sebagai partner segala apa ya itu bisa masuk jadinya. Kepingan ini benar-benar jadi masuk baru itu bisa menjadi pasangan yang sepadan, yang fit benar-benar compatible katanya dibilang gitu ya. Jadi saya bilang ya kalau kita terlalu cepat untuk menentukan cuman karena kita wah naksir nih sama ini ya kayaknya cantik nih ini cocok nih sama ini langsung kita menentukan kita pacaran sama dia. Saudara itu banyak sekali nanti saudara akan memasuki masa-masanya ya misalnya, oh salah ternyata waktu udah kawin ini ternyata ini pasangan saya ini bukan yang pas nih, bukannya puzzle yang pas, kepingan yang pas begitu ya. Nah saudara, apakah itu ini ya, maksudnya itu apa itu? Oh ini berarti bukan pasangan saya. Tapi kita di dalam Tuhan yang namanya udah diberkati udah nggak bisa lagi. Jadi artinya saudara, kita tuh punya dua masalah. Yang pertama adalah kita menghadapi masalah itu dengan lebih berat ya. Bisa gagal karena kita dari akhir pisah, cerai atau tetap kita pertahankan. Tapi tantangan yang saudara hadapi itu lebih berat daripada kalau saudara lebih berhati-hati menemukan kepingan yang tepat buat saudara itu. Ya, jadi tantangannya jadi lebih berat untuk bisa nanti menjadikan Tuhan tuh bagaimana lewat konflik-konflik itu membentuk hidup kita itu sehingga kita bisa menjadi pasangan kepingan yang tepat begitu. Yang bisa klop, yang fit masuk di dalam kepingan yang satunya lagi itu begitu. Ya.
Jadi kalau saudara mau mencari masalah yang lebih besar ya, yang lebih berat. Iya, iya. Wah sarkas Ya, banget, ya, ya. sarkas banget. Ya seperti itu Aduh lah. sarkas banget. Carinya sembarangan aja, yang penting asal gua cinta gitu. Wah hidup damai ini butuh masalah, ada cewek nganggur sih kan. Cari masalah ya namanya. Ya, satu lagi ya. Kalau Anda pacaran karena dasarnya kesepian, kau menikah pun kesepian. Saya ulangi ya, karena kamu pacaran, karena kamu kesepian, kamu butuh seseorang. Saya jamin Anda sudah menikah pun kesepian. Karena kesepian bukan karena pasangan, gak ada pasangan, gak ada teman ngomong. Karena di hatimu. Hatimu sepi, itu yang perlu diisi oleh Tuhan. Ya, jangan sampai gonta-ganti gampang gitu. Itulah kaula starji. Waduh, mantap, Iya, mantap. banget. Ada mantap. pendeta yang pernah bilang ya, kalau kalian waktu dari muda-mudanya nih, suka gonta-ganti pacar sebentaran putus, sebentar putus gitu ya. Dibilang itu akan mempengaruhi nanti di dalam menjalani pernikahan. Karena udah terbiasa begitu, jadi rasanya waduh gue udah gak cocok nih sama dia. Cepet aja gitu rasanya udah pengen mengambil keputusan, udah putus aja gitu. Karena apa? Karena udah terbiasa dengan mood itu, seperti itu gitu. Itu yang saya pernah dengar ya dari ada hamba Tuhan yang bicara seperti itu. Jadi hati-hati makanya friendship dulu saudara. Setelah itu nanti baru menentukan untuk benar-benar kita masuk di dalam yang namanya berpacaran ini gitu. Dating. Mantap. Wah, oke ini kelihatannya satu sesi nggak cukup nih katanya nih. Kayaknya boleh ada lagi nih. Iya ini udah lagi nih. Iya, Oh Bastarji aja. Oke jadi mungkin nambahin dikit ya. Love buat saya, love at the first sight itu nggak ada. Yang ada lust at the first sight. Nafsu, ya bukan cinta. Kenapa kayak, iya kok misalnya ini aku tuh belum pernah kenalan sama dia loh. Aku lihat dia di jalan ngasih makan kucing. Hujan-hujan dikasih payung, dikasih kardus. Kalau dia orang yang belegendot mukanya kamu gak suka juga kamu gak bakal suka sama dia. Gitu kan, itu lust at the first sight ya, not love. Definitely. Gitu ya. Terus kemudian tadi ada yang penting banget kalau cari pasangan itu yang benar-benar teman dulu segala untuk tahu dia dalam Tuhan seperti apa. So di sini untuk Starji dan Connect, please kalau mau cari pasangan, nih bulan lalu saya udah pernah berbicara untuk ini, please jangan gampangan. Ya, contoh standar adalah, iya kok yang penting kan dia tiap minggu gereja. Astagfirullah. Waduh direkam. Waduh. Ya tapi kan itu kan bahasa ya, masalah bahasa aja. Nyapu-nyapu. Oke. Jadi please buat yang cowok-cowok, kalau standar kalian itu adalah hanya cari cewek yang tiap minggu ke gereja, besok ke Aero Kids, banyak suster. Banyak babysitter di bawah. Ya, kalau cuma standarnya tiap minggu gereja, mereka tiap minggu gereja. Babysitter anak saya di bawah tiap minggu gereja. Silakan, masih available. Ya, kalau standarnya cuma itu, please don't be cheap ya. Oke. Yang kedua, kalau misalnya cewek yang pengen banget orang yang rajin ke gereja saja, bukan hubungan dengan Tuhan ya, di depan banyak satpam gereja. Tiap hari dia di gereja. So kalau misalnya untuk teman-teman di sini, please standarnya kalian dinaikin. Ini adalah pernikahan yang panjang, ya hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi jangan yang adalah yang penting cocok, sefrekuensi, asik gitu. Jadi jangan seperti itu. Please mahalan dikit ya, mahalan banget lah. Tuhan udah bayar dengan darah yang mahal kok ya. Mantap. Oke, nah ini mau dihabisin sampai jam 12. Satu pertanyaan lagi atau udahan? Lanjut, Ayo, waduh. cari yang Banyak paling, ini cari yang paling pertanyaannya. susah. Ya, nih aku kasih pertanyaan yang dapat likes-nya the second most liked ya. Oke. Oke. Pastor, wajar nggak kalau pasangan kita punya sahabat yang berlawan jenis sama dia? Gimana? Waduh. Gimana tanggapan Waduh. Pastor? Ini pasangan menikah dan Waduh, belum menikah waduh. semuanya ya. Zaman sekarang jangan pikir punya sahabat sejenis. Iya benar juga. Bener. Benar juga. Lebih bahaya malah. Pikir, kamu ini gimana sih? Oh saya punya sahabat dia punya lawan jenis ya. Ya yang sejenis sekarang bahaya kok.
Apalagi ya kan, jangan berpikir cuma lawan jenis yang berbahaya. Loh, sekarang ini yang namanya biseks itu banyak. Iya. Yang sekarang udah punya anak, udah punya istri, ternyata hombreng. Kan bisa. Kita nggak pernah tahu. Jadi gini, persoalannya adalah dia punya sahabat, ya sepanjang dia sahabat membatasi diri sebagai sahabat, ya nggak apa-apa. Daripada dia nggak punya sahabat sama sekali. Ya kan? Berarti kan kamu punya suami atau istri yang kerdil dalam tanda kutip. Nggak punya persahabatan. Sepanjang makanya tadi saya bilang kalau dua-duanya ngerti bersama dengan Tuhan, ngerti membatasi dirinya sampai di mana gitu. Kalau dia bersahabat ya dia tahu itu sahabat, nggak lebih dari itu gitu. Mau sejenis, mau nggak sejenis, kalau sekarang mah nggak bisa dibatasi loh lawan jenis. Justru kalau kita melihat dia lebih sejenis, lebih deket, lebih nempel, kita mesti hati-hati loh. Ya kira-kira itu, nggak apa-apa sepanjang dia tahu. Makanya kembali lagi bolak-balik standarnya harus sama. Suami atau istri, jadi sebelum Anda menikah pastikanlah mereka bersama-sama di dalam values yang sama. Frekuensi yang dimaksud bukan frekuensi seret-seret ada setrumnya, bukan. Frekuensi dalam kebenaran firman. Ya. Gitu. Ya, saya kira itu. Mau nambahin nggak? Kalau saya sih masih mempertanyakan tanda kutip sahabat ini. Sampai seberapa jauh ya, misalnya kalau dia ini lawan jenis atau ini ya, tapi seringkali curhat apa-apa segala macam gitu ya. Curhat kalau menurut saya itu agak bahaya. Karena kalau namanya curhat ya itu kita lagi membuka hati loh. Ya. Lagi membuka hati. Jadi ini menurut saya itu ada bahayanya gitu ya. Apalagi kalau misalnya gitu ya. Misalnya nih salah satunya nih sebenarnya udah punya pacar gitu ya, udah punya pasangan gitu istilahnya. Dan mereka hubungannya lagi nggak beres. Ada yang nggak beres, itu biasanya pasti lebih gampang lah gitu ya. Bisa terjadi, makanya menurut saya pengertian sahabatnya itu harus masih tanda kutip. Sampai seberapa jauh, apakah dia persahabatan itu hanya untuk dalam hal pergaulan atau apa, bukannya hal yang curhat-curhat loh. Yang hal-hal yang dalam, yang isi hati yang dikeluarin gitu. Karena menurut saya ya banyak sekali yang terjadi itu. Karena curhat-curhat yang seperti ini mengeluarkan isi hati itu lama-lama malah nyambung gitu. Frekuensi. Sefrekuensi. Iya gitu. Oke, saya kasih contoh ya. Ini kebetulan saya boleh kasih contoh ya, Pak. Boleh. Suatu hari saya diajak sama seseorang. Orang ini saya kenal. Keluarga pendeta. Dia cerita tentang masalah adiknya. Adiknya perempuan. Adiknya perempuan sudah menikah. Tapi sekarang adiknya yang perempuan ini lagi jalan sama seorang pria yang sudah menikah. Jadi saya tanya sama dia, kok bisa? Kenapa bisa begitu? Mereka ketemu di mana? Di Komsel. Hati-hati lo di home. Pastor Lewi. Jadi si perempuan ini adiknya di Komsel A, si pria ini di Komsel B, di Komsel A. Di Komsel yang sama, lalu ada momen sharing. Komsel kan ada sharing. Mulailah si wanita sharing, mulailah si pria sharing, kelihatanlah senasib. Maka terjadilah yang namanya japri. Kan ada WA grup, ada japri. Masuklah japri. Japri membangun hubungan, mulai cerita dan nyambung seperti tadi bilang. Dua-duanya bermasalah. Dan akhirnya dua-duanya mau ngambil keputusan untuk jalan dan menikah. Gitu. Jadi saya tanya lebih jauh lagi sama kakaknya ini. Nggak sempet sih saya ketemu lebih jauh. Maunya minta dikonseling sama saya. Tapi saya akhirnya bilang sama kakaknya. Sejauh mana hubungan ini? Hubungannya sampai ke hubungan badan sudah. Ya udah selesai dah kalau udah kayak gitu. Jadi hati-hati memang sih. Jadi harus hati-hati ya. Ya. Oke. Ini tadi pas lagi Mam sama Dad ada bicara seperti itu. Jadi ingat ya, maksudnya sebagai penutup ya. Ada di Filipi 2 ayat 5 sampai 7.
Ya, ini ingat tadi dasarnya itu adalah rahasia ini besar. Yang kumaksud adalah hubungan antara Kristus dengan jemaat. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan jadi sama dengan manusia. Untuk menyelamatkan kita gitu kan ya. Hubungan Kristus dengan jemaat. So Kristus dengan jemaat itu benar-benar menganggap hubungan itu paling penting. Gitu. Bahkan kesetaraan dengan Allah itu dianggap tidak sesuatu yang harus dipertahankan. Ya masa sahabat harus dipertahankan banget untuk curhat kalau pasangannya gak suka. Kan? Ya kan? Itu jadi pasangan ini merupakan hubungan antara Kristus dengan jemaat. Untuk supaya kasusnya ini adalah menyelamatkan jemaat, Kristus meninggalkan semuanya itu untuk menyelamatkan jemaat. So kita bisa nggak sebagai yang pria-pria terutama meninggalkan segala sesuatu untuk istri? Gitu bisa nggak? Jemaat juga sama dengan Tuhan harus tunduk kepada Tuhan. Gitu kan ya? Sama. Nah jadi yuk kita sama-sama berpikiran ada sebenarnya pas pertanyaan itu menggelitik sebenarnya. Kenapa sih pasangan kita bukan sahabat kita? Gitu. Bukankah kita itu teman hidup katanya? Kenapa nggak naikin di sahabat hidup? Gitu ya. Jadi kalau sampai kalau oke lah mungkin dalam kasus di mana udah sahabat dari SD gitu, teman dari SD, ya udah itu kan teman ya dari teman dekat dari SD gitu dan lain sebagainya. Cuma jangan sampai membeda-bedakan antara lo ini istri saya, aku nggak bisa share 100% ke dia. Aku cuma bisa share ke orang lain. Itu udah bahaya. Mau ke siapapun itu, mau ke sesama jenis, ke lawan jenis, ke siapapun. Gitu ya, be careful. Jadi yang harus tahu 100% soal aku adalah dia. Yang harus tahu 100% soal dia adalah saya. Gitu ya. Jadi ini suatu hal yang kayak jangan dipisahkan kayak I have to have a best friend di luar pasangan supaya bisa curhat tentang pasangan. Nah bukanlah. Justru pihak bertiga, saya, dia, kalau perlu satu lagi dan pasti perlu satu lagi adalah Tuhan Yesus. Gitu ya. Jadi ini konsep mindsetnya juga harus di-align-kan juga. Sama aku kasih tips kali ya. Jadi kalau misalnya kayak aku kan case-nya punya temen, banyak temen dari kecil yang best friend gitu ya. Jadi teman dari TK, teman dari SD. Jadi teman-temanku, teman-teman geng aku itu adalah teman-teman yang memang udah lama gitu ya. Itu consist of men and women gitu kan. Nah jadi yang aku lakukan adalah ya pada saat aku lagi ketemu dengan teman-teman aku ajak dia. I let him know dan kenalan sama teman-teman yang ada. Di every moment ketika dia bisa ikut selalu, pasti akan aku selalu ajak. Even kadang-kadang ketemuannya sama cewek-cewek doang juga. Sometimes kalau dia lagi gak ada kerjaan, aku ajak dia. Gitu loh, supaya apa? Supaya dia juga bisa melihat bagian-bagian tertentu kan karena kita kalau lagi ketemenan cewek-cewek ketemu suka ngomong ngalor ngidul gitu kan ya. Ntar ada di momen dimana dia juga bisa bisa mengkoreksi. Kayaknya gak perlu deh yang begitu-begitu gitu ya. Sama halnya juga dengan kalau lagi ketemuan bareng-bareng sama teman-teman yang ada laki-lakinya juga semua. Aku ajak dia gitu loh. Jadi supaya dia bisa kenal gitu loh. Biar bagaimanapun namanya pasangan kita pasti Roh Kudus juga bisa bicara gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang gak bener gitu ya. Jadi aku percaya hal itu yang namanya kita kalau mau terbuka, bener-bener terbuka dengan pasangan kita. Ya seterbuka itu jangan sampai ada teman yang ya idealnya adalah jangan sampai kita punya teman yang dia sendiri gak tahu. Namanya aja dia gak tahu, keberadaannya aja dia gak tahu. Tiba-tiba tahu-tahu ada orang itu muncul dalam kehidupan dia gitu. Ya jadi sebisa mungkin yang namanya teman ya harus saling tahu lah gitu loh ya. Jadi jangan sampai kayak siapa tuh si A, gue gak pernah ngedenger tuh nama si A, jangan sampai begitu. Gitu. Itu tips and trick yang aku selalu lakukan supaya kalau tadi Dad kan ada bilang bahwa pria memberi rasa aman, aku rasa wanita juga harus bisa memberi rasa aman kepada pria. Gitu ya, jadi gak cuman pria aja yang memberi rasa aman kepada wanita, wanita pun juga sama. Gitu karena zaman-zaman sekarang yang selingkuh gak cuman pria, tapi wanita juga bisa selingkuh. Gitu ya, jadi the same thing happens kalau kita sama-sama berkomitmen memang mau terbuka gitu ya di dalam sebuah hubungan, ya prianya terbuka, wanita juga terbuka.
gitu. Dan kalaupun misalnya ternyata prianya bukan tipe yang orang bisa terbuka, mungkin tipenya lebih introvert, lebih yang nggak terlalu bisa membuka diri, ya kita sebagai wanita yang memang kita tahu kita lebih bisa membuka diri, then why not kita yang start duluan gitu loh. Supaya nanti ketika dia bisa lihat bahwa ternyata dia nyaman dengan kita bisa terbuka, lama-lama juga dia bisa terbuka untuk bisa memberikan rasa aman yang sama kepada wanita. Gitu sih. Mantap. Ya pertama kali pacaran saya langsung kenalin, ini teman saya Jenny Blackpink. Penasaran semua. Enggak. Oke. Terima kasih banget Mam, Dad, terima kasih. Wow. Oke, puji Tuhan, saya percaya ini menjadi session yang baik untuk melengkapi Anda sebagai tahap awal dan saya berharap untuk bisa terus karena masalah keluarga, masalah kehidupan pasangan dan sebagainya nggak akan pernah habis, dinamis ya dari waktu ke waktu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kalau session ini Engkau sudah pimpin dengan baik sampai selesai. Ku percaya Tuhan segala sesuatu yang sudah diajarkan, yang sudah dibekali, biar ini betul-betul Tuhan menjadi bekal yang kuat buat kami sebagai generasi penerus di gereja ini. Menjadi generasi yang cinta Tuhan, takut akan Engkau dan punya rumah tangga yang tahu bahwa kami dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan generasi menjadi benih ilahi yang melayanimu sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, memberkati Tuhan, Yehu dan Sally yang menjadi pemimpin di sini. Engkau mengarahkan dia terus Tuhan langkah-langkahnya untuk bisa mengarahkan anak-anak di tempat ini untuk bertumbuh. Mereka yang ada di sini untuk bisa bertumbuh dan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Keluarga-keluarga yang hadir Engkau terus berkati Tuhan untuk terus membangun rumah tangga dalam pernikahan, dalam takut akan Tuhan, dan terus Tuhan mempunyai pattern, pola yang benar dalam mendidik anak-anak kami semua. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami berpisah, Engkau akan pimpin kami Tuhan dalam kegiatan kami sehari ini, dan besok dalam ibadah Engkau juga memberkati Tuhan. Terima kasih, mari Bapak Ibu, saudara sekalian angkat tanganmu untuk terima berkat dari Dia. Kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.